Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ini sering mendengar kata hijrah, hijrah ke hal yang baik, dari yang buruk menjadi hal yang baik. Gitu. Bahwa kata hijrah itu sejatinya berawal dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, tepatnya di tahun ke-13 masa kenabiannya atau masa berdakwah. Nah, apa itu hijrah ini? Dalam pembahasan hari ini, dalam SKI Sejarah Kebudayaan Islam ini, perkembangan Nabi Muhammad ini perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari keberhasilannya saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sebelum jauh, ini ada satu tayangan. Tayangan ini yang paling sering diputar. Silakan. Nah, tayangan ini adalah film yang menceritakan penduduk Yasrib saat menyambut Nabi Muhammad SAW. Ini adalah para penduduk kota Madinah yang dulu dikenal dengan kota Yasrib saat kedatangan Nabi SAW. Saya skip aja, tetapi film-film itu banyak kita dapatkan di YouTube ataupun di media lainnya. Nah, kenapa pada waktu Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Yasrib itu disambut baik? Dan paling tidak dalam pembahasan ini, kenapa Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Nah, dari peta konsep ini, beberapa tentang hijrah. Yang pertama kita akan bahas faktor penyebab hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Apa sih yang melatar belakangi? Nah, yang pertama, di tahun ke-13 saat masa kenabian itu hanya beberapa sahabat saja yang bisa masuk Islam. Tapi bukan itu. Tetapi masa-masa itu Nabi mendapatkan kekerasan. Nabi dan para sahabat atau as-sabiqun al-awwalun, dari mulai sahabat yang dekat sampai sahabat-sahabat dari golongan budak itu mendapatkan kekerasan, ancaman. Bahkan teman-teman masih ingat bahwa Rasulullah hampir dibunuh sehingga dia bersembunyi dibantu oleh sahabat Ali. Nah, faktor-faktor itu yang pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bisa menyelamatkan diri dengan para sahabat, dan pada waktu itu Nabi bukan hanya berat sekali untuk meninggalkan kota Mekah, dari meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah leluhur, meninggalkan harta benda, dan itu bukan hanya Nabi, tetapi sahabat yang sudah masuk Islam juga ikut bersama Nabi. Faktor yang pertama itu karena ancaman dan kekerasan, sehingga sulit untuk menjalankan Islam atau mengajarkan Islam lebih leluasan atau lebih luas. Yang kedua, nah anehnya justru Mekah dengan Madinah itu penduduknya berbeda. Kalau di Mekah itu kecenderungannya menolak, banyak pertentangan. Justru di kota Madinah itu mereka berharap ada seorang yang memiliki karakter seperti Nabi Muhammad datang. Dulu Madinah waktu Nabi Muhammad hijrah itu namanya kota Yasrib. Nah, di kota Yasrib saat itu terjadi pertempuran, banyak sekali huru-hara. Suku-suku itu berpecah. Tapi baiknya di Yasrib itu masyarakatnya sudah mengenal ajaran-ajaran ketuhanan. Nah, jadi ketika kota Yasrib mendengar seorang Muhammad mengajarkan agama yang mengajarkan dengan Tuhan yang Maha Satu itu, kota Yasrib sudah mendengar. Bahkan kota Yasrib ingin bersatu. Bagaimana sukunya? Sehingga Nabi Muhammad SAW datang ke kota Yasrib itu akhirnya mudah diterima. Nah, semenjak itu karena kota Yasrib karena Nabi Muhammad SAW menetap di kota Yasrib, nah kota Yasrib itu mendapatkan julukan Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya.
saat Nabi Muhammad SAW itu di kota Madinah, itu ada baiat Aqobah 1 dan Aqobah 2. Aqobah 1, Aqobah 2 itu apa, teman? Nah, ada baiat Aqobah 1 dan Aqobah 2. Teman-teman, bahwa Rasulullah saat di Madinah itu penduduknya itu ada 2 kelompok. Yang pertama itu Bani Khuruj, yang kedua itu kelompok Yahudi. Di mana 2 kelompok itu saling membaiat sehingga bersatu. Bahkan di sana ada perjanjian wanita, di mana perjanjian wanita itu salah satunya berbunyi, wanita sesama wanita dengan segala suku saling melindungi dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela. Artinya itu inisiatif yang dari dulu, namun tidak ada inisiator, sehingga Nabi Muhammad SAW ke sana itu disambut baik. Selanjutnya, ini tentu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah sudah dilindungi oleh Allah, ya. Tetapi Rasul pada saat itu bukan hanya membawa jiwa sendiri, diri sendiri, tetapi membawa nasib para sahabat yang pertama masuk Islam dan merasa terancam nyawanya, sehingga Allah memerintahkan untuk berhijrah. Selanjutnya, faktor kenapa Rasulullah itu berhijrah, membuka peluang perkembangan Islam yang lebih luas. Nah, karena Islam ini rahmatan lil alamin, bukan hanya berlaku untuk kota Mekah, penduduk Mekah, sehingga langkah pertama Madinah yang menyambut ini bisa lebih leluasa, dan hingga saat ini dari Madinah ini berkembang pesat, melahirkan tokoh-tokoh. Bahkan dari kota Madinah ini melahirkan 4 tokoh sahabat yang menyertai Rasulullah sampai meninggal dunia. Dari perkembangan Islam di Madinah ini, pertama menjaga lingkungan yang kondusif. Bahkan setelah Madinah berhasil, Rasulullah itu datang ke kota Mekah dengan perjanjian apa? Perjanjian Hudaibiyah. Artinya apa? Rasulullah ternyata memiliki kekuatan yang lebih terorganisir. Datang kembali ke kota Mekah dengan kekuatan yang hebat, dan orang-orang di Mekah akhirnya menyerah, tetapi tidak ditaklukkan, tetapi lebih pada dirangkul kembali untuk masuk Islam. Dan teman-teman, itu adalah singkat bagaimana kajian Rasulullah SAW hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.